Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Kewarganegaraan akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM. Kelompok kami terdiri dari Rizky Azhara Nur Aulia dengan NIM 538, Lutfitah Faradiati dengan NIM 010, dan Brenda Ambarita dengan NIM 285, Salma Safira dengan NIM 316, Francisca Syarintia dengan NIM 020, Rofi Nurgali dengan NIM 293, Anissa Nur Aziza dengan NIM 287. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pelanggaran HAM. Pasal 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran HAM, yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik seperti ras tertentu, agama tertentu, gender, atau disabilitas. Diskriminasi melanggar hak asasi manusia karena menghalangi akses yang setara terhadap peluang dan hak-hak dasar sebagai manusia. Kemudian untuk cara mengatasinya ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan. Kemudian yang kedua adalah penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggar HAM. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Kita membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menegakkan HAM dan memberantas diskriminasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pelanggaran HAM berupa main hakim sendiri. Pelanggaran ini merupakan tindakan sewenang-wenang untuk menghukum atau menghakimi suatu pihak tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri diantaranya yaitu karena adanya balas dendam dari orang-orang yang pernah menjadi korban kejahatan, kurangnya pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Untuk mencegah hal ini terjadi, kita sebaiknya berupaya menyelesaikan permasalahan dengan mengutamakan proses hukum. Ketika terjadi kejahatan, maka yang berwenang untuk memproses dan menyelesaikan permasalahan tersebut adalah para penegak hukum, yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, kita juga harus mewaspadai provokasi pihak-pihak tertentu yang menginginkan terjadinya konflik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah tindakan menyebarluaskan informasi negatif atau palsu yang dapat merusak reputasi seseorang. Nah, cara pencegahannya adalah pelaku harus menyadari dan mengucapkan kata-kata yang tidak mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Mereka juga harus menghindari menyerang kehormatan atau nama baik orang lain sebagai unsur pencemaran nama baik. Di sini saya akan menjelaskan contoh pelanggaran HAM, yaitu pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Contohnya adalah kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual di tempat kerja, ataupun di ruang publik. Cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang hak-hak perempuan, menyediakan layanan bantuan dan perlindungan bagi korban, memperkuat hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku. Urgensinya, perlindungan perempuan dari kekerasan sangat penting untuk memastikan kesetaraan gender dan keselamatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya, perkenalkan saya Lutfitah Faradiati dengan NIM 010. Nah, di sini saya akan membahas tentang sebab akibat. Jadi, apa sih sebab dan akibat dari pelanggaran HAM itu sendiri? Nah, jadi yang pertama, pelanggaran HAM itu bisa muncul disebabkan oleh ras manusia yang terlalu egois dan mementingkan diri sendiri, sehingga hal tersebut bisa menjadi pelanggaran HAM. Karena seharusnya kita juga mementingkan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Oke, selain itu, rendahnya kesadaran HAM. Nah, kita nih perlu tahu nih, HAM itu apa, terus kita harus melakukan apa.
Jadi tidak seenaknya sendiri dan harus sesuai ketentuan yang berlaku gitu. Nah, selain sebab akibat, gimana sih cara kita untuk menghindari agar kita tidak melanggar HAM, agar kita tahu batasan-batasan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Yang pertama adalah kita harus menegakkan hukum secara adil. Kita harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Kita harus mengerti apa hukum dari setiap manusia yang telah ditetapkan oleh negara kita. Jadi agar kita tidak terjerumus dengan pelanggaran HAM itu sendiri. Selain itu, dapat menyebarluaskan pendidikan HAM. Nah, kita bisa bersosialisasi terutama kepada anak-anak yang masih bersekolah, terus mahasiswa-mahasiswa yang masih menempuh pendidikan agar tahu HAM itu apa, bisa menyimpulkan serta agar dapat menjaga dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi itu tadi merupakan pembahasan podcast atau presentasi dari kelompok kami. Banyak sekali wawasan baru serta insight yang dapat kita peroleh. Adapun kesimpulan pada penyampaian materi kali ini, yakni pelanggaran HAM merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa yang dapat mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit untuk dikembalikan ke keadaan semula, yang bersifat jangka panjang. Tentunya di sini terdapat korban dari pelanggaran HAM itu sendiri yang umumnya dapat menderita luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, dan juga kerugian lain yang dapat berkaitan dengan hak asasi manusia. Maka dari itu kita harus aware serta memiliki wawasan luas tentang pelanggaran HAM ini serta mensosialisasikan dengan baik bahwa kita harus menghindari pelanggaran HAM. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.